Pembangunan bendungan di Provinsi Sulawesi Utara terdapat dua. Satu, pembangunan bendungan Kuil Kawan-Kawan ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian satunya adalah pembangunan bendungan Lolak yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo. Bendungan Lolak ini nanti fungsinya adalah untuk irigasi seluas 2.214 hektar, kemudian ada juga untuk air baku 500 liter per detik, ada juga PLTM 2,43 MW, dan juga nantinya akan dikembangkan untuk pariwisata. Dari sisi panjang bendungan, Mendem ini sepanjang 600,5 meter, kemudian tingginya 58 meter atau elevasi 120. Dari sisi tampungan bendungan ini 16,1 juta meter kubik, luas areal tergenang adalah 97,37 hektar. Diharapkan pembangunan bendungan ini bisa memberikan manfaat pada petani maupun penyediaan air baku yang lebih luas lagi di Kabupaten Bolang Mongondo. Kalau dari sisi progres, pembangunan bendungan saat ini sudah mencapai 96%. Mudah-mudahan nantinya bendungan ini bisa diselesaikan sekitar impoundingnya bulan Mei nanti, dan setelah itu kita upayakan untuk dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri PUPR. Tepat kami berdiri di Bendungan Lolak ini, nanti rencananya akan dilakukan puncak hari air dunia. Saat ini kami berada di Lolak dengan kondisi cuaca hujan, mudah-mudahan ini berkah nanti ketika kami akan melakukan penanaman pohon. Lokasi penanaman pohon ada di Buruarea. Kita akan menanam berbagai macam jenis pohon, sebanyak kurang lebih 3.000 batang pohon, dan secara seremonial akan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk juga dari Pemda Kabupaten Bolang Mongondo. Adapun pohon-pohon yang akan dilakukan penanaman adalah berbagai macam jenis buah-buahan, duren, mangga, dan juga sebagai arahan Pak Menteri ada juga kita akan menanam pohon bambu, khususnya daerah-daerah Green Belt. Mudah-mudahan dengan pembangunan bendungan Lolak ini memberi manfaat yang sangat positif bagi masyarakat, sebagaimana harapan pemerintah Pak Presiden Jokowi. Kita mengharapkan ada ketahanan pangan, ketahanan air, dan keberlanjutan untuk sumber daya air. Terima kasih. Kementerian PUPR lewat Balai Wilayah Sungai Sulawesi I saat ini sedang mengerjakan 2 paket pekerjaan proyek strategis nasional atau PSN. Ada 2 buah bendungan dan salah satunya adalah bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolang Mongondo. Pekerjaan bendungan Lolak terdiri dari 2 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh 2 penyedia jasa konstruksi dan 1 penyedia jasa konsultan supervisi. Untuk pekerjaan konstruksi, paket 1 dikerjakan oleh PT PP Persero Tbk, sedangkan paket 2 oleh penyedia jasa PT PP APL KSO. Sedangkan untuk konsultan supervisi dikerjakan oleh PT Indrakarya Metana dan Barunadri KSO. Bendungan Lolak termasuk tipe bendungan urugan batu dengan zona inti kedap tegak atau rockfill dam with impervious clay core. Tubuh bendungan ini terdiri ada beberapa zona timbunan yang setiap zonanya memiliki fungsi dan spesifikasi tersendiri. Material zona 1 atau zona 1 bendungan diselimuti oleh beberapa material yang terdiri dari material filter halus zona 2 dan filter kasar zona 3.
Material batuan diperoleh dari lokasi kuari yang berada di hulu bendungan. Pembuangan material overburden dan dilanjutkan dengan proses blasting untuk memperoleh batuan segar atau fresh rock. Pelaksanaan pengelakan sungai dilakukan untuk mengalihkan aliran sungai Lola, sehingga pekerjaan timbunan tubuh bendungan dapat dilakukan. Pengelakan sendiri dilakukan dengan menggunakan konduit dengan tipe concrete box dan dimensi 4x4 sebanyak 2 unit sepanjang 365 meter. Dasar inlet konduit pada elevasi 81 meter, sedangkan dasar outlet pada elevasi 63,50 meter. Spillway merupakan bangunan pelimpah yang berfungsi untuk membantu mencegah banjir sehingga ketinggian air tidak melebihi batas yang ditetapkan. Hal ini biasanya dilakukan pada saat terjadi banjir. Pada bendungan Lolak ini dibangun spillway dengan lebar 24 meter dan panjang 273,45 meter dengan menggunakan tipe pelimpah samping. Puncak ambang pada elevasi 114,50 meter. Di sisi hilir spillway terdapat stilling basin yang berfungsi meredam energi air agar tidak merusak tebing, jembatan, jalan, bangunan, dan instalasi lain di sekitar muara bangunan pelimpah dengan lebar 17,50 meter dan elevasi dasar 69 meter. Untuk mengatur pemasukan air dan sedimen, serta menghindarkan sedimen dasar sungai dan sampah, maka dibuat bangunan intake dengan tipe tegak dengan konstruksi beton bertulang, dengan tinggi 27,35 meter dan dimensi 2,5 x 2,5 meter, serta dasar inletnya pada elevasi 95,15 meter. River closure Bendungan Lola dilaksanakan pada bulan Mei 2019 dengan menutup bagian hulu sungai dengan tanggul timbunan random tanah dan mengalirkannya ke bangunan pengelak untuk dialirkan kembali ke sungai bagian hilir. Setelah sungai berhasil dielakkan, maka dilaksanakan pembuatan cover dam yang didesain dengan debit banjir rencana Ki-25 dengan tipe cover dam zona inti miring. Saddle Dam adalah bendungan yang terletak di tepi waduk yang jauh dari bendungan utama dan dibangun untuk mencegah keluarnya air dari waduk sehingga air waduk tidak mengalir ke daerah sekitarnya yang lebih rendah. Pada bendungan Lolak ini terdapat dua saddle dam, yaitu Saddle Dam 1 dengan tipe urukan batu inti tegak dengan tinggi 25 meter dan lebar puncak 7 meter. Kemiringan lereng 1:2,5 bagian hulu dan kemiringan lereng 1:2,25 di bagian hilir.
Sedangkan untuk Saddle Dam 2 dengan menggunakan concrete retaining wall dengan tinggi 8 meter dan panjang 99,8 meter. Pada bagian hilir terdapat jalan provinsi yang existing yang harus dilaksanakan pengaliannya. Dikarenakan kondisi jalan existing tersebut tepat berada pada bagian hilir konstruksi bendungan utama dan sebagian berada pada areal genangan waduk, sehingga akan disediakan pemindahan jalan. Jalan provinsi tersebut terkena dampak yang mana saat ini sedang dalam progres pembangunannya. Yaitu pekerjaan trase 2 atau pengalian jalan provinsi existing. Pada proyek konstruksi bendungan Lola ini, pengalihan jalan provinsi menggunakan sistem inovasi yang menggunakan beton precast. Hal ini digunakan untuk mempercepat proses pengalihan jalan, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan konstruksi dan masyarakat sekitar dalam melakukan mobilitas dari Desa Pindol menuju Desa Totabuan. Dalam tuntutan kerja yang cepat, pengelolaan aspek keselamatan kerja merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk memastikan semua dapat bekerja dengan aman dan selamat. Kami mewajibkan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan ini selalu menggunakan APD yang sesuai. Safety first! Yeay! Produktivitas lapangan yang tinggi memberikan tantangan bagi kami untuk dapat memastikan semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur.